Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini, terkhusus rekan-rekan calon P3K. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kali ini saya akan mengupdate tentang imbas ujian sebanyak 3 kali terhadap penempatan guru P3K tahun 2021 ini. Sebelumnya, pemerintah melalui Deputi Kemenpan RB Pak Suherman mengimbau kepada seluruh daerah agar menyiapkan SK pengangkatan. Tujuannya adalah agar setelah diterbitkan SK pengangkatan oleh PPK, para P3K dapat segera mendapatkan gaji. Lalu senada dengan ini, Kementerian Agama di April kemarin juga menginformasikan akan membuka pegawai aparatur sipil negara dengan perjanjian kerja. Berkaitan dengan pembukaan lowongan ini, Kemenak telah membentuk tim konsorsium untuk menyusun rencana dan agenda kerja. Kemudian tambahkan oleh Pak Yakul bahwa pendaftaran akan dibuka di Mei hingga minggu keempat Juni 2021. Dengan seleksi pertama dilakukan bulan Agustus dan pemberkasan serta penetapan NIP dilaksanakan di September 2021. Jadi dalam hal ini jika peserta lulus di Agustus, maka di Septembernya sudah pemberkasan. Ini terutamanya adalah kepada rekan-rekan yang kalau kita lihat yang mengikuti ujian pertama sekali di bulan Agustus ini adalah rekan-rekan guru honorer GTT yang ada di sekolah negeri. Lalu bagaimana dengan sistem penempatan? Berdasarkan Rakornas dan sosialisasi yang disampaikan ke daerah bahwa bagi peserta P3K yang lulus passing grade, ini ada beberapa poinnya. Yang pertama, guru akan diprioritaskan jika ia sudah mengajar di sekolah tersebut lebih lama dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang mendaftar ke sekolah tersebut. Ini yang pertama ya. Jadi berdasarkan SK juga memang yang lebih berhak karena sudah mendapat SK penugasan daerah adalah guru honorer di tempat tersebut. Lalu jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut. Peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Nanti kita lihat teknisnya. Peserta-peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya akan di-ranking kembali. Dan peserta yang memperoleh ranking tertinggi akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling diprioritaskan Kemendikbud berdasarkan rapor mutu di kabupaten kota yang sama guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Yang berikut, peserta bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk ikut ujian seleksi berikutnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya tidak mungkin peserta yang sudah lulus passing grade ujian lagi ya. Dalam hal ini maksudnya adalah peserta yang sudah lulus passing grade bisa menolak penempatan mereka dan memilih untuk di ranking kembali di formasi berikutnya. Nanti kita lihat bagaimana teknisnya. Lalu yang kedua, bagi peserta P3K yang tidak lulus passing grade, ini ada beberapa opsinya juga. Pertama, pemerintah daerah dapat mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer dengan catatan jika kebutuhan guru di sekolah tersebut belum terisi oleh PNS atau P3K. Nah, ini melihat formasi yang dibuka oleh pemerintah tahun ini kesempatannya sangat kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Lalu opsi kedua, pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lulus passing grade sebagai tenaga kependidikan honorer. Ini memungkinkan bila mana tenaga kependidikan di sekolah tersebut memang masih kurang. Lalu adapun tahapan pemberkasan bagi peserta yang lulus pendaftaran P3K 2021 yakni pemberkasan dilakukan oleh BKD. Setelah proses pemberkasan selesai, BKN mengirimkan NIP ke pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K. Pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Nah, inilah teknis penempatannya berdasarkan rakor yang disampaikan di awal Januari kemarin. Lalu kalau kita lihat berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh BKN, ini juknis yang dikeluarkan di tahun 2020 tentang bagaimana sistem pengangkatan P3K di tahun ini. Yang pertama itu adalah ayat kedua, dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penempatan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. Jadi di sini disebutkan adalah berdasarkan peringkat nilai. Lalu bagian berikutnya, bagian C ini,
Panitia Seleksi Instansi Pengadaan P3K mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf A. Lalu bagian D, pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf C memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat dan informasi lain yang diperlukan. Jadi di sini juga disebutkan berdasarkan peringkat. Berkaitan dengan hal yang saya sampaikan tadi, maka kita bisa ambil fakta dan kesimpulan terkait penempatan guru P3K tahun 2021. Yang pertama ini adalah selesai ujian, setiap peserta sudah dapat mengetahui apakah lulus passing grade atau ujian ulang. Dengan hasil ujian juga ditampilkan di layar pengumuman. Lalu yang kedua, peserta yang sudah lulus passing grade untuk sementara akan diakumulasi di data BKN dan Pemda setempat selaku panitia. Pengangkatan dan penetapan nomor induk ditunda dikarenakan anggaran penggajian belum diakomodir di APBD. Nah, ini kalau melihat teknis di lapangan ya. Pengalaman di tahun 2019 juga begitu. Pengumumannya di Desember, ternyata ya dengan adanya berbagai persiapan maka SK bisa dikeluarkan di bulan Januari 2021. Nah, senada dengan itu terkait dengan seleksi tahun 2021 ini juga kalau kita lihat karena prioritasnya adalah guru honorer di tempat atau di sekolah tersebut, maka bila guru honorer pada kesempatan pertama belum lulus akan diberikan di kesempatan kedua, dan tentu saja di kesempatan kedua guru honorer itu akan ujian bersama dengan peserta umum ya dari guru swasta maupun lulusan PPGJ. Nah, oleh karena itu, jika ternyata guru honorer di kesempatan kedua juga belum lulus dan ternyata di kesempatan ketiga guru honorer tersebut lulus, maka tentu tidak mungkin guru honorer tadi itu ditempatkan di sekolah lain. Sehingga tentunya harus memang menyinkronkan keseluruhan hasil ujian dari tahap 1 sampai tahap ketiga. Lalu yang berikut, pengumuman resmi penempatan formasi dari BKN dan Pemda akan dilakukan secara serentak setelah ujian ketiga kali dibuka di bulan Desember. Lalu yang keempat, pengumuman resmi akan diurutkan berdasarkan perangkingan, berdasarkan jabatan dan formasi penempatan. Dalam hal ini sudah diakumulasi dengan tambahan afirmasi. Tambahan afirmasi inilah nanti yang membuat ranking dari guru-guru honorer sekolah negeri itu yang berada di ranking atas. Lalu yang kelima, prioritas pengangkatan adalah guru honorer di sekolah tempat formasi disusun nilai tertinggi dari perangkingan. Dan yang keenam, penetapan nomor induk dan SK akan diberikan akhir Desember atau di awal Januari dengan penggajian dimulai di bulan Januari 2022. Ini yang paling memungkinkan atau bahkan malah bisa di awal Maret ya, karena juga seleksi ini bersamaan dengan seleksi CPNS. Kalau CPNS secara umum kita bisa lihat biasanya TMT-nya itu dilaksanakan di awal Maret, 1 Maret. Lalu yang ketujuh, peserta yang lulus passing grade namun tidak mendapatkan tempat formasi jabatan akan diberi kesempatan untuk memilih di tempat lain dalam daerah atau di luar daerah yang formasinya belum terisi. Nah, tentunya ini tidak dibuka kepada daerah yang tidak membuka formasi tahun ini. Jadi, bagi peserta yang lulus passing grade, kalau melihat pernyataan dari Kemendikbud bahwa semua peserta yang lulus passing grade akan diangkat. Lalu bagaimana teknisnya bila tidak mendapatkan tempat formasi jabatan yang dipilih, itu kemudian akan di-ranking, diberi kesempatan memilih di tempat lain lalu di-ranking. Nah, selanjutnya panitia melakukan perangkingan kembali untuk menentukan peserta yang dinyatakan menduduki jabatan. Ini dari hasil ini tentu panitia akan kembali mendapatkan peserta yang menduduki jabatan di suatu tempat. Berikutnya, proses ini akan dilaksanakan hingga seluruh guru P3K yang lolos passing grade diangkat oleh pemerintah. Nah, kalau melihat dari teknis ini, maka bisa kita pastikan sebenarnya proses ini agak panjang. Jadi saya lebih menduga bahwa penetapan nomor induk dan SK itu baru akan bisa terrealisasi di awal Maret ya, bersamaan dengan dikeluarkannya SK penempatan untuk CPNS. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian tinjauan kita terkait dengan penempatan guru P3K yang lulus passing grade di tahun 2021 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.